Dan kita bakalan bergeser sedikit ke arah EVOS Esports. Yang bakal itu sulit dan dua-duanya bener-bener kena pada bukit yang terjal. Tapi Abu kali ini bakalan coba jump shoot. Satu. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Alright, ini dia round ketiga kita di map Kalahari Free Fire Indonesia Master 2024. Yes, kali ini kita bakalan masuk di map Kalahari. Yoi. Yang mana ini adalah warna yang baru pastinya. Asli. Yang sangat gue tunggu-tunggu dan Betul. gue nantikan. Nah. Kali ini kita bakalan langsung lihat arah pesawatnya. Bakalan menuju ke arah Conceal Hall untuk kali ini. Betul, gue penasaran ini map atas harusnya diisi masih sama orang yang sama, ya kan? Dimana kalau kita bicara Kalahari, bicara EVOS juga yang tadi habis Buya terbit Tusun, ya kan? Ya. Ini dia turun ke tempat teritorinya mereka nih. Apakah mereka udah turun di teritorinya mereka bakalan Tusun juga atau tidak? Kita move on dulu sedikit. Di arah desap, sudah ada peperangan, sudah ada baku hantam, baku tembak di sini. Mr. Home dengan satu M4-nya dilawan dengan Pew di depan dengan MP40. Sementara di bawah Ziko mencari situasi dan kondisi untuk melakukan moving. Tapi yang terjadi ada Mr. Home, malahan ada yang naik juga ke atas. Perlahan tapi pasti mendekat Mr. Home. Masih ada Zay yang coba mengcover. Zay adu aim melawan Pew. Zay menang di sini. Deadly datang menolong tapi di atas ada Kelvin yang siap mendapatkan advantage dari arah atas. Coba keker-keker hampir di bawah kelihatan tapi masih bisa manfaatin grounding. Patahannya Ziko membantu dari arah belakang sangat bagus. Apakah ini akan menjadi Buya atau malah menjadi Tusun untuk Aura? Karena Aura di sini posisinya juga cukup sulit. Menyisakan gun saja baby. Ya, yang mana sepertinya gue rasa dari Gun sendiri bakalan langsung mutusin buat back off. Mundur sejauh-jauhnya. Kita bisa lihat kali ini Guns harusnya udah mulai ketahuan sama Mr. Home. Dan itu dia. Dan sedikit lagi kita bakalan lihat. Di depan udah mulai rata satu persatu menyisakan Guns saja. Udah digolong medical kitnya juga untuk Guns. Tapi Guns sudah terdeteksi. Sudah tervonis posisinya di balik tenda. Awas Zay yang darahnya menyisakan 40 health point aja. Mencoba mancing keluar Zay nampaknya di sini untuk seorang Guns. Gue rasa bakalan sulit banget karena kali ini weapon yang dimiliki sama seorang Zay juga sulit ya. Dia menggunakan space, kita bisa lihat kali ini Guns bakal megang shotgun dan bakalan coba untuk dimajuin. Dua pemain kali ini udah mulai kelihatan Aura Esports. Tertusunkan begitu saja. Kutukan Kalahari pun terasa di sini di Aura Esports, di mana Aura Esports harus menelan pil pahit di ronde ketiga. Tim-tim yang masuk ke late game atau tim yang dapetin Buya, gue rasa di next game ya, itu bener-bener kayak bakalan diburu habis-habisan. Kita bisa lihat EVOS Esports, Buya di game pertama, di game keduanya dia bener-bener harus pos di peringkat ke-12. Aura juga tadi sempat nyaris untuk Buya, tapi dia harus dipulangkan. Dan ini kita move on dulu nih ke Comment Post, di mana ada peperangan eksistensi dan juga gengsi di Comment Post. Biasanya bos Esports, bos Nightmare ketemu Dranix, tapi kali ini ada rival baru nih, ada The Prime bakal ada pemain ke arah Aimgun, di mana masih bakal dibantu oleh Kapten Riza, masih bisa menyelamatkan diri Kapten Riza dan juga masih coba regroup tapi Dix dan juga kawan-kawan dari The Prime siap untuk melakukan serangan balasan. Coba langsung regroup tapi dari samping sudah ada Aimgun yang siap menjadi orang depan dengan MP5-nya masuk ke arah tenda-tenda, mencoba melawan dan coba menjawab serangan-serangan yang datang dari The Prime. Yes, yang mana kali ini resource yang dimiliki sama anak-anak The Prime gue rasa nggak begitu cukup karena ada satu player juga yang health point-nya masih belum nambah. Dan kita bisa lihat kali ini setup yang dimiliki sama anak-anak The Prime, mereka ngebagi setup 3-1. Yang mana menurut gue ini bakalan sedikit sulit sih. Karena mereka cuma fokus sama High Day, sedangkan para player dari Boss Nightmare yang sebenarnya ada di luar dari obstacle ini itu bakalan lebih enak lagi untuk moving. Wah, movingnya kalau kita perhatikan Kapten Riza coba memastikan di belakang nggak ada yang flanking, tapi dari The Prime benar-benar masih komit 3-1 dan tadi gue sempat lihat information kill Lynx nih bos dapetin satu Kapten Sam 13. Itu dia, itu. Emang bener-bener kalau misalkan anak-anak komunitas ini kayak gak ada gimana takut-takutnya ya? Dia tuh ngambil manfaat yang ketika pro timnya lagi team fight di sana, di sini, di sana, di sini, dia fokus ke arah late game. Betul. Dia objektif ke arah zona sampai akhirnya dia punya konsistensi dalam setiap matchnya untuk berada dalam late game. Yo, Lynx nih bos, akhirnya juga udah dengan segudang bekalnya mereka berangkat dari nol ya kan sampai akhirnya mereka di panggung besar kita. Ada apa itu nah, di inilah sisi minimap? ketika terlalu lama melakukan setup apalagi di early game menuju mid game bakalan cukup merepotkan dan tidak
menguntungkan boleh gue bilang. Karena ketika lo keluar dari comment post sudah ada Ya, sim lain pasti ya. Scoop yang memantau. Ini dia yang gue maksud, itu dia ada Kapten Darkol tanpa ampun untuk seorang dari The Prime. Ya, yang mana kali ini kita bisa lihat ya, yang kalau Tuh, misalkan dari tuh. komen post sendiri emang terkenal famous dengan adanya third party, dan kali ini dari First Rider sendiri Darkol juga punya posisi yang sangat enak, dan dia juga pegang sniper juga untuk kali ini. Bahkan di depan The Prime saja sudah ada orang. Ini yang gue maksud ya, komen post tuh tempat sim alkama menurut gue. Lu lama di komen post yang dari Bayfront bisa datang ke depan situ ya. Dan ini kita moving dulu sedikit, Red Bull Rebellion bertemu dengan Bigetron Beat. Di sini baby, lagi-lagi perang dari grup C, ya ampun, Sulit banget terulang kembali. Sangat amat seru kali ini dari grup C, yang mana sejarah mereka untuk bisa ada di Grand Final dari Free Fire Indonesia Master. Tapi kali ini posisi yang dimiliki sama Bigetron harusnya terbilang cukup sulit. Kita bisa lihat ada satu Anca yang sebenarnya bakal open field banget untuk lari ke belakang kali ini. Betul, posisi cukup sulit dari Anca sudah dipastikan, nggak mungkin banget Anca melakukan banyak pergerakan lagi. Dan ternyata Gare berhasil melakukan momentum mencari celah untuk mendapatkan Zico dan langsung dipanis habis seorang Zico dari Red Bull Rebellion. Ya, yang mana kali ini split up yang dimiliki sama anak-anak dari Red Bull Rebellion, kita bisa melihat 2-1, sedangkan satu pemainnya itu jaraknya benar-benar jauh banget. Tapi kali ini para player dari Bigetron bakal coba untuk bergerak maju, meracing, dan maybe berhasil untuk di knockdown. Maybe sudah di knockdown begitu saja, tapi masih ada Kapten Zay di sana. Zay-nya juga sudah memantau dari Red Tower, memastikan posisi dari Bigetron di sini. Bigetron Beat maybe udah sulit banget ketolong, tapi masih ada Ikam yang mencoba menjadi penolong dan teman yang setia kawan tentunya untuk seorang Maybe, dan akhirnya berhasil revive kembali baby. Ya, yang mana sebenarnya ada satu player dari anak-anak RBR itu sebenarnya ada di tower, itu bikin sulit banget, tapi sebenarnya bakal dimajuin untuk kali ini seorang Calvin. Anca langsung diloncatin begitu ya, 2 orang sekaligus bakal jatuh, menyisakan Gane, langsung firing dan dihabisi begitu ya oleh Calvin, menyisakan Mr. Rom yang harus terknockdown. Masih sempat revive, tapi ada Ikam yang bakalan gak segan-segan melucuti habis para pemain dari Red Bull Rebellion. Menyisakan Kapten Zay aja bakal diadu di sini. Bocil melawan Zay, mampukah di sini Bocil dari Bigetron melantakan teman-teman dari Red Bull Rebellion, langsung ditatakin habis Maybe tanpa membuang-buang kesempatan masnya untuk mendapatkan momentum. Tapi revive adalah jalan yang terbaik yang akan dipilih oleh Maybe sambil menunggu Ikam mengeksekusi seorang Zay yang tinggal sendirian baby. Yes, walaupun kali ini Ikam megang double barrel, gua rasa nggak bisa ngambil keputusan yang terburu-buru untuk ngelakuin crafting, dan kita bakal bergeser sedikit ke arah EVOS Esports yang bakal ketemu Aero Wolf. Ada Aero Wolf sama-sama serigala di sini, tapi yang satu macan putih udah berhasil menunjukkan ininya ya, cakarnya ya. Waduh, lagi-lagi ya Aero Wolf. Instantly. Di game sebelumnya, di map Purgatory, itu dia sempat masuk area late game. Betul. Lagi-lagi, sekarang dia harus tumbangkan. Bergantian dengan anak-anak dari Coach. Red Bull Rebellion once again di sini harus tunduk oleh Bigetron setelah tunduk di fase final grup ya kan, dan sekarang harus ketemu lagi di grand final. Oh my god. Gila. Luar biasa ya. Semakin menambah dendam-dendam asmara, iya. Dendam-dendam asmara, player-player. Karena kalau misalnya kita lihat dari player-player yang bermain untuk sekarang, banyak juga player-player lama sebenarnya. Betul. Yang bermain lagi untuk di fall season kali ini. Yes. Dan ini udah di area refinery, panggung-panggung udah, memang ini yang punya panggung nih ya kan, RRQ Hades gitu kan. Udah siap mantau dari segala sudut gitu. Pac-Man, ada Legalot, ada Chanzu dan juga Kanar. Kita bisa lihat kali ini Legalot bakalan nungguin Mr. Wager aja, dan dari RRQ sendiri mereka tuh kayak objektifnya itu lebih kayak ngambil zona aja. Resource sama sekali. Ini pilotnya ini nih habis begadang nih. Ini naruh airdropnya kayak gini nih jadinya nih ya. Tenang. Tidak bisa diambil ya. Ini kan kelari, ada grapple hook. Oke. Bisa. Tapi bisa kan resikonya tinggi juga ya. Tinggi banget. Sesuai dengan tempatnya kan tinggi juga. Betul. Dan ini kalau udah kayak gini sebenarnya RRQ Hades cuman perlu tidak terdeteksi aja sampai akhirnya teman-teman yang mungkin pengen masuk datang ke area tersebut dengan map ini itu nggak sadar gitu ada RRQ Hades gitu ya. Karena dari anak-anak RRQ Hades sendiri, mereka balik lagi emang mereka beberapa waktu juga sempat ngasih tunjukin permainan yang objektifnya tuh kayak ke arah zona. Kita bisa lihat tadi resource yang dimiliki sama Legalot juga nggak begitu banyak. Dia cuma punya medkit 3, dia cuma punya tas level 1. Tapi kali ini dia benar-benar udah ngamanin center dari Kalahari itu sendiri. Dan gue rasa itu bagus juga untuk dari anak-anak RRQ yang sebenarnya balik lagi juga kayak konsistensi itu yang paling bener-bener dibutuhin. Yes. Dan lebih ke arah kayak
Kalau tadi gue lihat ke arah Louvre Kings ya. Louvre Yes. Kings tuh tadi kalau kita bicara di game kedua itu dia harus dusun juga gitu sama The Prime. Tapi ngomong-ngomong soal game kedua tadi di round kedua tuh ada man of the match-nya itu asalnya dari RRQ Hades juga. Yaitu Legalot, kapten terkuat di bumi kita ya. Wih. Yes, perlu dikasih applause dulu Parah pastinya. ya. Ini salah satu penghuni tetap Penghuni dari tetap. Free Fire Indonesia Master. Iya, dari zaman bahla gitu ya. Dari zaman bahla selalu hadir kapten terkuat di bumi kita. Betul. Dengan gameplay yang pastinya dari tiap seasonnya itu menarik. Betul. Kayak sekarang ini. Wah, Ini benar-benar wah, warna wah, yang baru wah, juga wah. yang dikasih sama Legalot pastinya. Mau gimana pun FFVM tuh pasti ada kapten Legalot. No debat gitu ya. Iya, tapi kali ini Nah, sepertinya nah, ada yang coba mulai numpang lewat walaupun harus bergeser kali ini ke arah dari Ghost Nightmare yang bakal lihat anak-anak dari The Prime. Oke, bos Aim di sini udah dikirim untuk memantau. Kapten bisa berhasil dapetin satu. Oke, awas, udah gak mungkin solo lagi. Candy juga berhasil dapetin satu. Oke, juga ternyata Candy dari arah kejauhan memanfaatkan momentum. Di samping ada Lingzi yang udah susah banget kemakan zona dan terpisah jauh di sini bersama Dix. Di belakang ada Lynx baby ternyata baby. Wow, masih ada sepertinya anak-anak dari Lynx nih bos. Dan sepertinya dari Baby sendiri bakalan coba pakai grapple hook objektifnya. Kita bisa lihat. Betul. Kita bisa lihat objektifnya. Dia sempat nge-spot ada satu player tuh kan yang ada di bawah. Tapi dia objektifnya kayak ke arah zona. Dia tahu zonanya kali ini jauh dan kali ini di map Kalahari zonanya udah zona ketiga. Betul banget. Dan ini akhirnya menjadi satu objektivitas yang menurut gue wajib banget untuk di-achieve sama Lynx. Karena memang Lynx boleh gue bilang cukup konsisten ya. Masuk top 5 terus ya. Yes, dan di selain juga ada mampu yang sepertinya mendapatkan Mister 05 di sana. Kita bakalan lihat. Aduh, teman-teman Lyra Flaking juga bakalan coba sekuat tenaga untuk masuk zona berikutnya di mana sekitar kurang lebih 20 detik lagi zona akan mengikis lagi ya. Yes, zona ketiga Kalahari 9 tim, 33 player yang alive. Ini benar-benar di Grand Final ini, nggak semuanya itu tempo permain aktif. Betul. Rata-rata kayak pasif, nggak semua benar-benar clean ketika team fight. Iya. Dan kayak kalau kita bicara EVOS juga tadi ya kan, EVOS biasanya zona 3 itu masih sibuk di belakang gitu. Tapi kita udah lihat tadi, segala kesiapan mereka tuh udah mereka persiapkan matang-matang gitu ya, bawa vehicle ya kan, yoi. Warnanya benar-benar baru banget, tapi kali ini Betul. kita bakalan lihat dari atasnya yang menekannya ada Louvre, ada EVOS Esports dan juga ada RRQ. Walaupun di Comment Plus bakalan sepertinya kali ini team fight terjadi di mana-mana aja. Banyak banget momentum terjadi kalau kita perhatikan lebih ke arah di sini komen pos masih cukup berdarah. Sudah ada yang terkena dan Lynx PCR tereliminasi begitu aja. Peperangan pun tak terhindarkan lagi. Dia bakal coba disergap oleh teman-teman dari BTR Beat. Langsung terculik begitu saja. Masih ada Mamang I'm Good. Sesaat lagi tapi Lynx di bos juga bakal nggak biarin seorang player dari Limzi yaitu The Prime akan bebas begitu saja. Oh my god, masih ada Darkol juga ternyata di depan dari Gare. Bravo. Gare hati-hati, di dalam ada Aimbot. Apakah Aimbot bakal ketahuan? Ini sebenarnya dari seberang gak sih? Masih seberang, Jadi kayak di samping masih seberang, terus udah gitu kayak kena glow juga. Jadi kekurung, posisinya dia bakalan sulit untuk kemana-mana. Oh Nah my god, ini dia. ini dia nih Olympusnya nih udah mulai datang. Tapi sisi lain juga ada Venom, banyak banget aksi di mana-mana oh baby. Yes, 9 tim 27 pemain. Kali ini kita bakalan lihat ke Oh, arah anak-anak EVOS. dari EVOS Esports yang kesisa 2 pemain kali ini The Center Team dan juga Street. Walaupun Abu berhasil untuk di revive. Revive kembali sudah berhasil dilakukan, tapi kalau kita perhatikan sudah ada lempar-lemparan petasan atau frag grenade di arah depan. Bersiap bakal coba dihajar dan dihantam terus sampai rata melawan satu orang. Ternyata di atas ada yang sangat merepotkan yaitu Pac-Man. Father sudah harus jatuh begitu saja. Akhirnya di sini EVOS take the advantage oh baby. Tadi itu benar-benar knockdown Yes. pakai grenade dari arah atas. Itu sulit dan dua-duanya benar-benar kena pada Oh. bukitnya terjal. Tapi Abu kali ini bakalan coba jump shoot. Satu player lagi dan Louvre King bye-bye di peringkat ke-9. Oh my god, lagi dan lagi di sini Louvre King harus kehilangan temponya, di mana kalau kita lihat selanjutnya, wave selanjutnya adalah RRQ Hades. Lynx Space berhasil dapetin satu player dari First Rider. Gare juga harus terkenal dan masih ada Kapten Darkol. Langsung dapat tembak dengan satu AWM-nya. Langsung ke dulu jarak sedekat itu. Nggak ada ampun-ampunannya lagi ke depan. Langsung dihabisin Lynx di bos juga bakal jatuh begitu saja. Sedikit lagi, masih ada Maybe. Setelah dapetin Abu. Udah sulit banget posisinya sekarang di mana Darkol menjadi last man standing dan lone survivor kali ini. Walaupun kali ini anak-anak dari First Rider Bravo udah ngumpulin Aduh. 5 kill point, Aduh. tapi kita bakalan lihat seorang kapten dari EVOS Esports, ada EVOS Center Team kali ini Aduh. yang bakalan kesulitan tapi masih bisa untuk survive. Oh. Langsung ke front tapi harus dipulangkan begitu saja.
aja Esports. Dendam kesumat dari Onyx Olympus di arah Bermuda berhasil ditunaikan di arah Kalahari. Zona sudah berpihak kepada teman-teman dari Onyx Olympus. Tinggal kita lihat siapa yang berhasil meratakan atau mengambil alih area dari Onyx Olympus. Bakal maju pertama dulu kapten di sini dari First Raiders Bravo. Tayo berhasil dapetin satu Eggman. Sudah jatuh, sulit banget tertolong. Di atas banget, di tebing-tebing. Udah di end begitu saja oleh Tayo dengan SPD-nya dari arah samping. Maybe datang dengan satu grapple hooknya, tapi bukan satu hal yang baik juga akhirnya. Kapten dan juga O'Connor masih tertahan di luar zona. O'Connor udah terknockdown, sudah termakan zona. Menyisakan satu kapten saja. Legalat ada satu lagi. Chanzu juga terknockdown. Silendik berhasil dapetin Chanzu ternyata baby. Ya, yang mana kali ini kita bisa lihat Tayo masih benar-benar coba sabar untuk berada di atas dari rumah tingkat 2 kali ini. Dan Legalot, kapten terkuat di bumi kita, punya vision yang sangat bagus kali ini ke arah para player yang ada di bawah. Dan Darkol juga last man standingnya masih bisa kali ini untuk masuk ke 4 besar. Masih bisa masuk ke 4 besar. Tembakan muntah terhindarkan. Tapi Darkol berhasil dapetin satu jar. Udah bakalan zonanya menyempit lagi. Langsung di ending. Jarnya harus terculik oleh kapten Darkol yang menyisakan sendiri aja. Legalot akhirnya take the advantage. Dapat satu momentum untuk cabut. Darkol tapi udah kekikis zona, udah sakit banget. Itu dia, belakang bunda. Darkol harus tumbang tapi tereliminasi. Bukan jadi poin untuk Onyx Olympus kali ini. Disampaikan oleh Legalot, bersiap untuk langsung di jump shot, dipasang dulu untuk pertahanan diri. Nah, bakalan coba dicari dulu Legalot, tetapi bakalan coba dihabisi aja. Legalot berhasil dapetin Tayo. Menyisakan Airgun aja, membuka Airgun selamat. Kali ini ada Serer Kiades, tapi ternyata Olympus harus tumbang. Dan ini adalah Buya untuk The Prime. Oh my god, this is unbelievable. Wow. Padahal kita kayak sempat fokusnya ke arah anak-anak dari Olympus yang punya obstacle yang lumayan baik juga. Terus kita juga sempat nge-spot ke arah dari Legalot. Dia punya timing juga ketika dia berada di atas batu sana. Tapi ternyata The Prime. The Prime. Dia ngambil Buya ya di ronde ketiga kita kali ini. Once again, The